Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala TK Dharma Wanita Ngendut, yang kami hormati CGP Angkatan 11 Kabupaten Ponorogo, Ibu Nini Eko Suprapti, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk berkumpul pada pagi hari ini dalam acara sosialisasi diseminasi budaya positif di sekolah TK Dharma Wanita Ngendut. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, sahabat, keluarga, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Saya di sini sebagai pembawa acara. Izinkanlah saya membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan kegiatan hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi sosialisasi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Kepada Ibu Nini Eko Suprapti disilakan. Halo. Halo. Bluetooth mode. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya pada pagi hari ini saya masih bisa berkumpul di TK Dharma Wanita Ngendut ini dalam keadaan sehat walafiat. Battery low. Saya dan panjenengan semua masih diberi kesempatan, kenikmatan, serta nikmat sehat yang luar biasa. Terima kasih Ibu guru semuanya. Saya di sini mau menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Napa Bu? Budaya positif niku napa? Ngertos. Nggih, monggo. Kami lalu saya di sini izinkan menyampaikan tentang budaya positif. Menurut para ahli Stephen Covey menyatakan bahwa bila kita ingin maju dalam hal apapun, kita harus sedikit merubah sikap apa saja, sikap perilaku sehari-hari yang kita tanamkan pada murid-murid kita. Bagaimana kita menyajikan, memberikan arahan ataupun tuntunan kepada murid itu di setiap hari dalam pembelajarannya. Seperti itu. Nah, bagaimana kita berpikir tentang perubahan dari budaya positif tersebut? Perubahannya itu berorientasi pada guru, artinya kita tidak
harus manut ya. Intinya apa yang kita ajarkan itu anak tidak harus menurut kepada kita, tetapi dalam masa sekarang karena kurikulumnya itu sudah kurikulum merdeka, jadi kita sebagai pendidik itu mengajarnya berpihak pada murid. Jadi kita tahu dulu karakternya anak-anak itu bagaimana, apa keinginan anak-anak itu apa, sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Ngaten nggih? Nah, makna dari disiplin, saya bertanya Bu, disiplin itu kalau menurut panjenengan niku napa nggih? Manut apa pripun nggih? Maksud dari disiplin. Pripun Bu? Kalau saya kalau anak-anak itu gimana ya? Datang tepat waktu di sekolah. Iya, intinya tepat waktu nggih. Hubungannya kita dengan sekolah seperti itu. Nah, mari kita lihat disiplin itu berkaitan dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Patuh maksudnya apa? Manut. Anak-anak itu manut apa yang jadi perintah bu guru. Dalam arti manut bukan menjadi hukuman untuk anak-anak manut kepada kita sebagai pendidik ya. Nah, menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, disiplin itu artinya bersifat dari diri kita sendiri ya. Kalau misalnya seperti ini, kalau memang dalam diri kita itu sudah ada tanaman dari disiplin, maksudnya patuh itu tadi, berarti kan di setiap harinya itu anak-anak sudah ngerti kapan waktu ke sekolah, kapan waktunya belajar, kapan waktunya pulang, itu sudah tahu. Ngaten nggih? Berarti kalau anak-anak tidak patuh dengan kita, berarti itu yang tidak berhasil anak nopo kita sebagai pendidik. Kita kalau di sekolah sebagai pendidik, di rumah pun orang tua juga sebagai pendidik anak-anak. Karena apa? Kalau di sekolah itu waktunya cuma sedikit, cuma sekitar 2-3 jam. Selebihnya itu anak-anak itu berada di rumah masing-masing. Jadi pendidikan kalau sudah di rumah itu menjadi tanggung jawab orang tua. Nah niki, maksud saya niki, maksud dari makna disiplin itu tepat waktu yang pertama. Tepat waktu, patuh seperti itu. Contoh misalnya anak-anak ke sekolah itu sewajarnya masuk jam 7 jam 7 pagi jam 7. Nah lek panjenengan misalkan sebagai orang tua ataupun sebagai pendidik datang ke sekolah lebih dari jam 7, berarti panjenengan kan boten disiplin seperti itu. Berarti maka dari itu disiplin itu sudah tertanam dari diri kita masing-masing. Monggo ubah mulai dari sekarang, rubah mindset panjenengan. Monggo disiplin, artinya kalau kita masuk jam 7 juga jam 7 datang ke sekolah. Boten kok masuk jam 7 jam 7:30 baru datang. Nah seperti itu. Kira-kira misalkan datangnya jam 7:30 sementara anak masuk jam 7, itu masuk kategori apa gitu? Terlambat gitu. Nah terlambat itu nanti ada bahasanya masing-masing. Seperti itu. Dan yang selanjutnya disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Seperti yang sudah dikemukakan sama Dr. William Glasser pada teori kontrol,
menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan dan kaitannya dengan nilai kebajikan yang sudah diyakini sehingga bisa menggerakkan motivasi dari dalam diri kita. Nilai-nilai dari kebajikan universal itu nopo? Pertama, sesuai dengan pelajaran Pancasila ya. P5 itu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia niku nopo. Berarti kan anak-anak itu perbuatannya tidak melenceng dari nilai-nilai agama. Contoh berkata sopan, terus tidak berkata tercela atau mencela. Itu. Yang kedua mandiri. Mandiri dalam arti anak-anak itu mampu mengerjakan tugasnya sendiri tanpa bantuan orang lain ataupun guru ataupun temannya. Yang ketiga berkebinekaan global. Nah di sini anak-anak itu kan berbagai macam karakter. Ada yang pendiam, ada yang suka usil, ada yang senengane pelajaran ini apa gitu mewarnai, ada yang suka berhitung, ada lagi yang suka bermain. Ngoten niku kan berkebinekaan. Maksudnya niku kita itu harus tahu sesuai dengan bakat minat dari anak-anak tersebut. Bener di sekolah niku kan harus pada guru, tapi kita juga harus tahu bakat dan minat dari anak-anak tersebut. Maka dari itu kita tidak boleh memotong apa yang sudah menjadi minat dari mereka. Misalkan minatnya aku senang gambar, benar, tapi pelajaran hari ini kita tidak menggambar. Misalkan kita merunci atau kolase, itu nanti arahnya itu perbedaan apa ya? Perbedaan karakter. Yang selanjutnya bergotong royong. Bergotong royong ini artinya kalau ada tugas kelompok itu anak-anak itu mampu diajak untuk bekerja sama. Kadang-kadang kan ada yang mau, ada yang enggak, yang keenam kreatif. Ini imajinasi dari diri anak sendiri. Misalkan ada pelajaran menggambar, temanya alam seperti itu, Nah alam ini anak-anak bisa menggambar. Alam itu ada gunung, ada tanaman, ada pohon-pohon, ada jalan di gunung. Intinya yang berhubungan dengan alam seperti itu. Bluetooth mode. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal menurut teori motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya ngeten Bu, kita sebagai pendidik itu tidak boleh menghukum murid tinggi. Anak dihukum itu tidak boleh. Karena apa? Semuanya itu sudah ada aturannya masing-masing. Karena kalau kita sebagai pendidik itu, sebagai guru niku menghukum anak akan menimbulkan sifat jera, dan itu nanti efeknya pada keterbelakangan atau pikiran anak itu menimbulkan trauma. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maksudnya bukan seperti hadiah tapi reward. Contohnya seperti ini. Misalkan Amel seperti itu dia bisa mampu mengerjakan tugasnya sendiri. Nah, seperti itu kita sebagai guru itu memberikan pujian. Wah, bagus sekali. Seperti itu. Nah, kalau misalkan tidak bisa, itu ya artinya perkataannya ya yang tidak menyinggung perasaan dari anak tersebut seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang sudah mereka percaya. Artinya kita, misalkan saya sebagai murid, kalau kita mengerjakan pekerjaan kita sendiri itu sudah selesai pada waktunya, berarti kan kita bangga dengan
kan dari hasil karya kita sendiri seperti itu. Murid pun akan seperti itu. Kalau sudah selesai mengerjakan itu pasti dia akan bilang seperti ini. Saya sudah, dengan cara menunjukkan hasil karyanya tadi. Berarti dia kan bangga seperti itu kan. Nah, imbasnya kepada siapa? Kepada anak yang belum selesai. Karena apa? Anak-anak itu kan tingkat dari kemampuannya itu kan berbeda-beda. Ada yang mampu di atas rata-rata, ada yang sedang, ada yang di bawah. Seperti itu ya. Kita harus tahu kemampuan dari anak-anak itu seperti apa. Nah, ini teori-teori yang dari motivasi tersebut. Teori behavioral fokus pada perubahan dalam tingkah laku yang merupakan hasil dari pengalaman dengan lingkungan. Yang kedua, teori humanistik menekankan pada usaha individu untuk memaksimalkan seluruh potensinya dengan manusia. Yang ketiga, teori kognitif menguji harapan dan keyakinan individu dan usaha mereka untuk memahami bagaimana kerja di lingkungannya. Nah, ini Bu, tadi hukuman dan penghargaan ya. Hukuman dan penghargaan merupakan dua hal yang biasanya digunakan untuk membantu meningkatkan motivasi dari anak murid. Hukuman merupakan tindakan yang dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran aturan yang telah disepakati bersama. Begitu juga dengan penghargaan, merupakan tindakan yang dilakukan untuk memberikan imbalan atas ketaatan yang dilakukan dalam mengikuti aturan dan tata tertib. Hukuman itu kalau menurut penjenengan boleh apa tidak untuk anak-anak? Tidak boleh, karena apa? Efeknya itu akan menimbulkan jera dan trauma kepada anak-anak. Oke, nek saumpami anak-anak itu nanti misalkan tidak bisa mengerjakan pekerjaannya, terus kita bu guru menghukum, itu nanti biasanya jera, kapok, terus nggak mau mengerjakan. Lebih lagi biasanya besok itu Arab sekolah dia tidak mau, karena apa? Takut. Maka dari itu kalau saya pribadi sebagai seorang guru, niku saya rasa belum pernah menghukum anak sampai sebegitunya. Karena apa? Biasanya anak itu kalau dihukum seperti itu jera, siswa gelem sekolah, atau biasanya seperti ini. Kalau di sekolah kita ini kan TK itu ada kelompok A dan kelompok B, ada 2 orang guru. Biasanya kalau sama guru yang A itu sudah ada jera dan takut, biasanya akan berpindah kepada guru yang B seperti itu. Nah, maka dari itu, sebisa mungkin, penjenengan sebagai seorang guru itu jangan menerapkan hukuman tersebut, karena apa? Itu akan menyebabkan sifat jera tersebut. Kita kan tentunya tidak mau anak-anak itu kalau menghindari kita. Berarti kalau menghindari kita itu kan berarti kan mereka akan takut dengan kita. Bagaimana caranya anak-anak itu sayang kepada kita, atau dengan istilahnya itu guru yang selalu dirindukan. Maksudnya seperti ini. Misalkan saya tidak masuk, kalau ada anak yang sangat suka sekali dengan saya, berarti kan dia akan mencari saya. Di mana Bu, kok tidak masuk? Akan bertanya kepada guru yang lain seperti itu. Tapi kalau misalkan saya tidak masuk, anak-anak suka, berarti kan anak-anak itu tidak suka dengan saya seperti itu. Yang selanjutnya hukuman, penghargaan. Penghargaan itu diperuntukkan untuk anak-anak yang bisa menyelesaikan pekerjaannya. Contohnya tadi anak-anak mampu menyelesaikan tugasnya sendiri. Tadi kan dikasih reward, bagus sekali, dapat bintang 4, besok ditingkatkan lagi seperti itu. Bukan penghargaan kalau yang dulu sebelum kurikulum merdeka ini kan kalau dapat nilai yang bagus itu kan pasti dikasih hadiah buku atau apa macam. Kalau yang sekarang ini
itu dengan cara pujian seperti itu. Nah, seperti ini Bu. Apalagi hukuman dari kita itu perkataan yang kasar dan dihubungkan dengan orang tua. Saya menghimbau diri saya sendiri belum pernah, jadi jangan sampai penjenengan semua niku anak-anak misalkan tidak sesuai dengan yang panjenengan harapkan, itu jangan sampai perkataan kasar ataupun anak itu memang tidak suka dengan pelajaran kita, itu jangan pernah dihukum dengan cara seperti itu. Itu apa? Itu sebuah hukuman yang akan membunuh karakter anak-anak. Kenapa? Perkataan kasar, perkataan kasar dari kita yang kita lontarkan kepada anak-anak itu akan menyebabkan mereka jera dan mereka itu akan menimbulkan trauma yang luar biasa. Karena apa? Perkataan dari kita yang kita tanamkan, yang kita lontarkan kepada anak yang seusia dini seperti itu akan dikenang sampai akhir hayat. Biasanya seperti itu. Nah, yang selanjutnya disiplin positif dan nilai kebersihan universal yaitu restitusi. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti ini contoh. Contohnya ngeten Bu, ada anak yang terlambat. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, anak-anak itu kalau memang dari bangun pagi itu biasanya kan molor seperti itu, tidak bisa tepat waktu. Karena apa? Memang usianya masih dini. Beda dengan anak-anak yang sudah kelas atas seperti itu, SD ke atas itu memang kalau untuk disiplin itu memang sudah tidak perlu orang tua itu campur ya. Tapi kalau masih usia dini anak TK seperti itu masih labil. Itu kalau untuk diajak bangun itu memang sulit sekali. Jadi contohnya seperti ini, terlambat seperti itu biasanya anak itu kalau temannya sudah masuk kelas, mau masuk kelas itu malu atau takut atau milih pulang Bu. Takut. Nah, nek takut, kita sebagai orang tua saya pun sebagai seorang guru itu kita tanamkan seperti ini. Masuk dengan cara yang baik, pakai salam, ketuk pintu pakai salam, mengutarakan alasan apa dari keterlambatannya tersebut. Misalnya, Assalamualaikum Bu Guru, maaf saya terlambat, seperti itu. Alasannya apa terlambat? Mungkin bangunnya kesiangan, mungkin karena ibunya yang mengantar masih sibuk di dapur, seperti itu. Jadi kalau misalkan terlambat, penjenengan pun tidak usah minder. Karena apa? Kalau jenengan nanti misalkan anak terlambat terus diajak pulang, itu kan akan malu. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Lebih baik terlambat tidak apa-apa. Utarakan alasan dari keterlambatan anak tadi apa. Seperti itu tidak apa-apa. Jadi kita nanti anak akan tertanam disiplinnya. Dari situ kita sudah mengajarkan bagaimana sikap disiplin, bagaimana menghargai waktu, bagaimana kita menghargai orang lain. Seperti itu. Makanya kita harus mengajarkan anak-anak seperti itu. Kalau terkadang orang tua itu mengajarkan, wis ya ini wis telat orang sampai dulu, terkadang seperti itu terkadang. Tapi itu jangan itu.
mari kita tanamkan hal-hal disiplin seperti itu. Tidak apa-apa terlambat, tapi ya coba terus sak bendinane terlambat. Jadi intinya kita berdisiplin seperti itu, patuh pada waktu. Karena apa? Kalau kita sendiri sudah bisa mematuhi diri kita sendiri, juga kita bisa mematuhi orang lain. Kalau kita saja sudah tidak bisa mematuhi waktu kita sendiri, bagaimana kita bisa mematuhi orang lain? Nah, tahapan dari segitiga garis sudah disebut apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari diagramnya tersebut, yang pertama tadi menstabilkan identitas. Kita tanya dulu, misalkan mau cuci tangan, kita budayakan pripun antri dulu. Nah, antri dulu, terus kita laksanakan cuci tangan dengan baik, pakai sabun, lalu kita bersihkan dengan pakai lap seperti itu. Biasanya berebut, anak-anak itu berebut sukanya. Nah, seperti itu kita tanamkan. Budaya antri bagaimana? Lek oyo-oyoan kan biasanya ngoten niku akan menimbulkan gaduh gitu. Biasanya kalau gaduh itu kan itu nanti anak-anak biasanya menimbulkan apa ya? Biasa intinya dalam bahasa Jawa niku oyo-oyoan terus mungkin akhirnya tukaran. Biasanya seperti itu. Nah, kalau kita budayakan antri satu-satu itu kan nanti kan rapi. Terus anak-anak misalkan kita sudah terapkan seperti itu, siswa mesti dibaleni. Yang penting kita perkataannya yang sopan, tidak membuat jera anak. Contoh misalkan, ayo antri dulu, lah antri kok tak apa nih? Misalkan contoh nih maaf nyun sewu, kalau orang antri tak jewer kuping. Dari perkataan jewer kuping itu tadi itu sudah merupakan memberikan efek nopo bu? Jera, betul sekali. Lek wis jelas biasanya terus megah cuci tangan, terus ngambek, tidak mau mengerjakan apa-apa. Biasa seperti itu sehari sampai di rumah pun juga seperti itu. Yang kedua tadi menanyakan. Yang kedua tadi validasi tindakan. Nah, dari tindakannya itu tadi kita tanya, ngapa kok gak gelem antri? Kok nek gak antri itu berarti kan kita tidak disiplin seperti itu. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Artinya gini, sebelum kita melakukan cuci tangan itu kita tentunya bertanya kepada anak, cuci tangan harus antri seperti itu ya, tidak boleh berebut seperti itu. Nah, tapi kan kalau anak-anak itu memang ya karena masih anak-anak, jadi kan kita memang tidak bisa kalau harus lock apa yang menjadi aturan seperti itu. Tapi kan kita harus menanamkan disiplin itu mulai dari sekarang. Kalau keyakinannya itu tidak kita tanamkan dari sekarang, dan yang selanjutnya itu ya juga saya rasa sulit seperti itu. Nah, apa bu keyakinan kelas niku? Keyakinan kelas niku nilai-nilai dan prinsip yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila tadi, beriman bertakwa, berakhlak mulia, berbhinneka tunggal, bernalar gotong royong dan kreatif tadi. Nah, dari keyakinan kelas ini, keyakinan kelas, kesepakatan kelas dan keteraturan kelas ini sama apa mboten nggih? Kalau peraturan di kelas itu kan peraturan yang harus kita sepakati yang sudah kita buat, sebelumnya sudah ada. Nanti kan seperti itu. Kalau keyakinan itu timbulnya sebelum kita bermain seperti itu ya. Sebelum kita bermain itu kan biar
permainan kita anak-anak nanti itu rapi, terus selesai bermain itu nanti kita bereskan seperti itu. Sebelumnya itu kita adakan keyakinan kelas dulu, misalnya seperti itu. Ayo bermain dengan rapi, tidak boleh berebut, ya. Terus tidak boleh gaduh, itu jelas. Karena biasanya kalau mainan satu itu akan menjadi berebut. Anak-anak biasanya berebut. Aku mau itu lah, padahal mainannya itu dipegang sama temannya, seperti itu. Ini contoh. Ini contoh dari keyakinan kelas ini saya rekam ini anak-anak ini. Arsi, tadi melakukan kesalahan apa sayang? Gak dilepas sepatunya. Arsi berjanji apa tidak? Berjanji, janjinya gimana Arsi? Tidak diulangi lagi. Sepatunya dilepas, ditapaknya masuk lah. Kalau masuk sepatunya di luar, dilepas, biar lantainya tidak. Terima kasih. Niku contoh, niku sedikit cuplikan dari Arsi waktu mau masuk ke kelas itu sepatunya tidak pas, karena biasanya kalau kita aturan kita itu kan alas kaki kita ditempatkan di luar. Oke. Jadi pas itu Arsi tidak melepas sepatunya. Jadi itulah merupakan dari keyakinan kelasnya. Itu sudah bukan aturannya dari sekolah. Kalau alas kaki itu kita taruh di luar. Jadi pas itu dibawa masuk, mungkin lupa atau memang sengaja. Itu kan menurut keyakinan dia sendiri. Padahal kan dia sudah tahu kalau sepatu itu harus dilepas di luar. Kadang-kadang masuk itu dibawa masuk sepatunya, terus ada kotoran seperti itu kan, kita jadinya belajar itu kan tidak nyaman kan, seperti itu. Maka dari itu dia sudah berjanji. Jadi kan dia sudah menanamkan dari sifat disiplin tadi di dalam dirinya ya. Berarti kalau sudah ada keyakinannya dari dalam dirinya sendiri, berarti kan dia tahu apa yang harus dilakukan dan dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Seperti itu. Sama halnya kalau anak-anak yang terlambat tadi, ya. Bukan harus setiap hari terlambat, tapi kalau sudah terlambat sekali dua kali, berarti kan sesuai kuwi kan ya orang terlambat. Seperti bagaimana caranya dia atau anak tadi membagi waktunya, bagaimana saya tidak terlambat, kan seperti itu ya. Nah, ini Bu, pembentukan dari keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Intinya kalau peraturan itu kan yang sudah ditulis dan harus kita sepakati. Kalau tidak kita sepakati ada sanksi. Sanksi itu seperti tadi hukuman, tapi hukuman yang membangun, seperti
seperti itu, bukan hukuman yang akan menimbulkan jera dari anak-anak. Yang kedua, berupa pernyataan-pernyataan universal, artinya yang bisa untuk dihafal anak-anak seperti itu. Dan yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif, maksudnya ya intinya untuk bisa dihafal anak-anak seperti itu. Yang keempat, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah seperti itu. Contohnya tadi masuk kelas, sepatu dilepas seperti itu. Kalau bermain, setelah bermain mainannya diberesin seperti itu. Yang kelima, dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Maksudnya kalau kita buat keyakinan kelas itu, kalau kita tidak bisa menerapkan di lingkungan, artinya kita mampu menerapkan untuk kita tujuannya berdisiplin diri. Kalau tidak bisa diterapkan di lingkungan, ngapa kok tiga keyakinan kelas? Nah, ini contoh dari keyakinan kelas: bersikap sopan dan santun. Kira-kira kalau anak-anak usia dini itu sakit apa mboten nih bersikap sopan dan santun Bu? Kurang. Sebenarnya sudah bisa. Karena memang masih anak, sifatnya masih labil, bukan kurang. Sebenarnya sudah bisa, tergantung bagaimana kita menyikapi dari anak tersebut. Tapi yang saya hubungi, hal apa yang tidak, maksudnya hal apa yang anak tidak bisa bersikap sopan dan santun itu tolong kita mengerti, karena mereka masih anak-anak dan masih membutuhkan bimbingan dan tuntunan dari kita, dari seorang guru. Iku kalau misalkan ada perkataan dan perbuatan yang memang tidak mencerminkan sikap dan santun, jangan pernah dicela dan jangan pernah dihubungkan dengan orang tua ataupun teman sekitarnya. Karena apa? Itu nanti akan menimbulkan karakter anak itu membenci kepada teman-temannya, seperti itu. Nah, yang kedua, budayakan antri, contohnya tadi mau cuci tangan. Yang ketiga, tepat waktu tiba di sekolah, bener kan? Langge, maka dari itu niku monggo. Misalkan anak-anak masuk jam 7 ya usahakan jam 7 kurang sedikit lah Bu. Misalkan bukan jam 7.4. Itu misalkan udah ada di sekolah. Misalkan terlambat itu ya 10 sampai 15 menit. Boten kok lek terlambat setengah jam. Niku terus pripun boten lho. Niku sing dapat niku muridé apa orang tuanya. Boten. Menjadi pertanyaan kan? Dan keempat, jujur itu dalam arti kalau memang terlambat, alasan terlambat apa tidak mengada-ada. Boten nggih? Kelima, mentaati peraturan dan tata tertib di sekolah. Walaupun tidak 100% peraturan yang di sekolah itu ditaati oleh anak-anak, minimal anak-anak itu tahu aturannya apa. Keenam, mendengarkan atau menyimak pembicaraan guru maupun teman sebaya. Maksudnya niki kalau guru bicara Bluetooth itu mode. tidak dicela. Kadang-kadang kan kalau anak-anak itu sebenarnya nek ngomong ini ngoyo-ngoyo dengan bahasa Jawanya seperti itu. Ketujuh, toleransi dan menghargai perbedaan. Maksudnya di sini perbedaan pendapat, perbedaan karakter, perbedaan sosial ekonomi. Terkadang begitu. Anak-anak itu kalau saya tidak pernah di sini ya. Saya contohkan di luar, maksudnya di kota besar atau maksudnya di kota-kota seperti itu, anak yang berasal dari keluarga yang sangat mampu dan tidak mampu biasanya akan punya gerombolan, maksudnya punya geng-geng tersendiri. Nah, bisa hal seperti itu kita hindari. Karena apa? Anak-anak seperti itu saya rasa tidak bagus. Yang selanjutnya, bertanggung jawab atas tindakan yang sudah dilakukan. Artinya kalau memang terlambat, nanti dia mengakui kesalahannya apa, terus berjanji akan tidak akan
mengulanginya. Yang selanjutnya bersalaman dengan guru di pagi hari ketika masuk gerbang. Niki yang paling penting dan paling utama. Masuk niku usahakan saling dengan bu guru. Tapi kadang-kadang ibu, anak-anak itu kalau tidak kita tanamkan, tidak kita ajarkan seperti itu, ya wis lurus. Ngoten lho. Lalu bu guru yang orang ngajari anak-anak orang salin. Terus pikir bagaimana anak-anak itu nanti bisa menghargai orang lain. Ngoten lho. Usahakan Bu, usahakan monggo seperti itu. Saya itu kalau pagi, kalau saya sendiri nih, kalau pagi itu memang ya kalau anak-anak yang tidak mau, kita sapa dulu saja. Anak-anak datang seperti itu, kita sapa. Itu nanti anak pasti akan senang. Biasanya seperti itu. Dia akan menghargai orang lain, tahu, ngerti. Itu nanti aturannya seperti itu. Yang selanjutnya membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan sekolah atau kelas. Ini salah satu contoh ada saya punya video tapi tidak bisa saya tampilkan. Itu Vino waktu itu kan main jajan, sampahnya dibuang begitu saja, dibuang. Saya tahu, saya diam. Setelah itu saya tanya, ini sampah tadi yang buang siapa? Saya Bu. Dia ngaku kalau itu memang perbuatannya. Coba tempat sampahnya di mana? Sampahnya dibuang di tempat sampah. Iya Bu. Dia bertanggung jawab. Tapi dia tidak kesalahannya itu dia tidak takut. Berarti kan dia ngerti salahnya di mana. Seperti itu. Silakan diambil, dibuang di tempat sampah. Diambil di tempat sampah, duduk kembali makan jajan. Saya tanya, kenapa nak sampahnya kok tidak dibuang di tempat sampah? Karena dia jawab, Bu, di rumah tidak ada tempat sampah. Jadi kalau di sekolah itu saya mau buang sampah itu ya tak buang begitu saja. Seperti itu. Lucu, tapi ya itu sangat membangun. Tapi dia kan jujur. Seperti itu. Gak apa-apa kalau di rumah tidak ada tempat sampah. Mungkin tempat sampahmu di rumah itu tempat sampah yang besar mungkin seperti itu. Maksudnya mungkin ada cuma ada satu, maksudnya satu mungkin ditaruh di belakang atau di dapur seperti itu gitu. Ya mungkin kalau pas dia makan jajan itu pas di depan. Jadi kan dia nggak tahu maksudnya dibuang begitu saja. Tapi seperti itu. Dia ngaku setelah saya tanya, dia ngaku iya Bu. Besok lagi kalau kamu jajan, sampahnya saya buang di tempat sampah seperti itu. Berarti dia sudah tahu keyakinan seperti apa, aturannya bagaimana, seperti itu ya. Nah, tapi kan saya tidak menghukum, tidak kasih hukuman, saya tidak berkata yang mencela, saya bangun dia. Akhirnya besoknya lagi saya perhatikan lagi makan jajan dibuang di tempat sampah atau tidak dibuang di tempat sampah seperti itu. Cuma hal kecil seperti itu gitu. Kalau kita tidak tanamkan, anak-anak yang akan terbiasa. Jadi maka dari itu sikap dan perilaku anak-anak itu kita cukup amati saja. Kalau memang perbuatan mereka itu tidak sesuai dengan aturan yang di sekolah, kita tanya saja. Apa guru ngajari seperti itu? Tidak kan? Tapi jangan pernah dibawa maksudnya. Apakah orang tua mengajari seperti itu? Jangan pernah. Kalau Karena apa? Itu akan menyinggung perasaan anak dan tidak termasuk dari contoh dari mereka. Yang selanjutnya bergotong royong, artinya ini anak-anak mau dan mampu bekerja sama dengan temannya. Maksudnya, ayo buang sampah sama-sama. Misalkan ada sampah dipungut bareng-bareng, dibuang ke tempat sampah, kita bakar dan cuci tangan bareng-bareng setelah bersih seperti itu. Yang selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebersihan universal. 5 posisi kontrol. Diane Gosen dalam bukunya yang Restitution Restructure School Disiplin mengemukakan bahwa guru
perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam rumah. Apakah telah aktif, apakah berpusat, apakah memerdekakan anak dan memandirikan, bagaimana penerapannya kepada anak di dalam ruang contoh misal itu. Ini yang paling simpel. Kita mengajar kepada anak-anak itu kalau kita sambil nyambi, kadang-kadang kan memang sok-sok, maksudnya ini tidak setiap hari nih. Sok-sok itu kan ada iklan, maksudnya seperti iklan itu mungkin ada anak lain itu yang nangis seperti itu kan, kita harus mengkondisikan anak dulu. Jadi bagaimana kita memposisikan pembelajaran itu berpusat pada anak. Itu kita ketahui dulu karakternya anak bagaimana, bakat dan minatnya bagaimana, sudah merdeka apa belum. Maksudnya merdeka itu bukan kok terus satu jadi tok nih sirmu arep ngomong yo arepmu, arep dolanan yo arepmu, intinya terarah. Misalkan pelajaran hari ini mewarnai, ada anak yang tidak bisa mewarnai atau tidak mewarnai, dia senengnya ngapo, tidak senengnya dolanan di orang ganggu kancani. Misalkan senengnya nulis, boleh nulis. Penting nulisnya itu nanti nulis yang berhubungan dengan pelajaran itu. Ya. 5 posisi kontrol tersebut itu penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau dan manajer. Artinya seperti ini. Kalau ada anak yang memang melakukan kesalahan, kita berada di tengah-tengah sebagai seorang guru. Bukan kok bilani kono bilani ini nuduh kae, maksudnya ngarani kae sinokari atau beloni iki mergone orang sinokari boten. Kalau memang ada anak yang melakukan kesalahan, kita sebagai guru berada di tengah. Artinya kita tanya dulu, tadi melakukan kesalahan apa? Kenapa melakukan kesalahan? Bagaimana anak-anak ini setelah melakukan kesalahan itu mau tidak minta maaf? Seperti itu. Nah, seperti ini Bu. Yang tadi hukum dikatai di perkataannya. Intinya yang membuat jeradi. Ada yang sebagai teman, maksudnya koncone sing melakukan kesalahan kuwi mana. Kita jangan sampai kowe sing kari mangke seperti itu kan kok kan malih anu nggih. Pripun nggih? Malih wedi ngoten lho. Seperti itu. Ada yang sebagai pemantau. Maksudnya pemantau ki kae lo kari kae. Ora lo kari. Nah, seperti itu. Ada yang pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu biasanya ngeten. Lah, syukur salahmu kok tukari. Nah, seperti karepe dhewe ngoten. Dan yang seperti ini ada yang seperti manajer itu. Bukan tukari salahmu, kowe kok tak omongne. Kalau Tidak boleh. Kalau ada anak biasanya duduk nih, sapa mang sing tukaran, apa kok tukari? Lah kok Bluetooth mode. aku ki mau dijirit. Lah nyapa kok jirit? Aku ora jirit to. Langsung jirit dhisik kuwi. Nah, seperti itu biasanya cucu-cucuan ngoten. Seperti ini. Nah, penghukum itu seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Maksudnya saya contohkan gitu, misalkan ini apa yang saya pegang, oleh anak melakukan kesalahan, tak tutup nih, itu oleh nopo oleh
boten asal nggih seperti itu. Tidak boleh menghukum dengan cara fisik, itu tidak boleh. Apalagi kok menyentuh anggota badan dari anak. Itu nanti ada undang-undang. Kita akan kena sanksi seperti itu. Maka dari itu tidak boleh apa yang ada, apa yang kita pegang itu jangan sampai menjadi imbas dari perbuatan anak untuk kita sakiti. Maksudnya ya tadi, opo karena wis bocah nakal, kadang orang anut karo awake dhewe, karo guru ramal, kon nulis ora gelem, kon nggarap pekerjaan ya ora gelem. Akhirnya berikut, kan saya sendiri mesti mantau, kon nggarap kok penyapa-penyapa dolanan ae, rame ae seperti itu, nggih. Nah, maka dari itu kita sebagai guru itu jangan sampai itu akan menjadi kemangkalan awake dhewe, apa yang kita pegang terus dituduh, itu tidak boleh. Harus dipatuhi. Nah, seperti ini, patuhi aturan saya, awas. Kadang-kadang gini, ayo Amel, kok lek orang di negara tak apa nih, seperti itu. Tidak boleh nggih, cetok apa ditapak nih, apa berikut. Intinya bagaimana caranya bocah itu ben gelem mampu dan mau mengerjakan pekerjaannya, seperti itu saja. Kamu itu selalu melakukan kesalahan. Ini loh, apa yang didengar dari anak itu nanti akan dibawa sampai dewasa seperti itu. Nah, biasanya pembelajaran yang seperti itu akan tidak menghasilkan pembelajaran yang maksimal. Artinya kalau kita mau pelajaran kita itu disenangi dan diminati dari anak-anak, kalau kita saja membuat hukuman kepada anak yang seperti itu, kan mestinya anak-anak juga tidak mau, mesti seneni, kon garap, recegeh, sini kan ngaten kan? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu menggunakan kehinaan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, maksudnya, kowe iki nakal ra gelem garap nukari koncone ae seperti itu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Iki lho nek diomongi orang gugu-gugu. Biasanya seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu sakjane iki nek tugas ibu guru niku nyapo. Ngoten lho. Kok omong kasar gak oleh. Ngomongin ngono benda itu piye? Nah, memang kita tujuannya itu pendidikan itu berpusat pada murid. Jadi jangan sampai kita itu menggunakan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya posisi sebagai teman, artinya posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman dan guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Artinya guru dan murid itu tidak ada jeda. Maksudnya menjadi teman. Teman itu ya benar kalau kita sebagai guru terus ada muridnya seperti itu. Maksudnya kalau anak-anak pas melakukan kesalahan seperti itu, kita bangun bagaimana caranya. Bukan kok terus dimanja. Artinya kalau memang melakukan kesalahan, ya janganlah dibuat rasa memang bersalah, sangat bersalah. Kita sebagai guru itu ya intinya diajaklah piye ya caranya bocah ini kok ben orang merasa bersalah seperti itu. Misalnya posisinya sebagai pemantau, ini mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi dengan menggunakan
sanksi atau konsekuensinya sudah kita sepakati dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan biasanya seperti ini. Apa yang telah kamu lakukan? Memang nyapo kok tukaran karo kancamu ngono wae. Mesti anak-anak akan menjawab. Lah ngono Bu, sing disikai seperti itu biasanya. Nah, sanksinya opo nek ngono tidak tukaran ngono kuwi? Ya sudah, kita sepakati saja dulu. Seorang pemantau sangat mengandalkan perlindungan. Datanya dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku yang sudah dikerjakan tadi sama anak tadi. Nah, yang sebenarnya posisinya sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan muridnya untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, seperti itu. Bapak Ibu, mungkin itu yang sudah saya sampaikan di kesempatan kali ini. Budaya positif di sekolah di TK Dharma Wanita ini semoga menjadi inspirasi dengan dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Semoga kita dapat terapkan di setiap harinya dan semoga kita tidak melanggar dari aturan-aturan yang sudah ada di dalam budaya positif tersebut. Apabila ada kesalahan dan perkataan yang tidak berkenan di hati tentunya, saya minta maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih penyampaian dari Bu Nini Eko Suprapti, sangat menginspirasi. Boleh kasih tepuk tangan untuk Bu Nini. Oke, kegiatan selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan dilakukan dalam 2 sesi. Dalam setiap sesi, saya akan membuka satu pertanyaan. Monggo siapa yang ingin bertanya, silahkan. Oke, baik Ibu. Bisa berdiri dulu. Mau tanya Bu ya, apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Oke, terima kasih Ibu ya. Langsung dijawab oleh Bu Nini, oke? Monggo Ibu Nini. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Tadi tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Itu salah satu tantangannya adalah perbedaan dari latar belakang dan nilai-nilai dari anggota komunitas sekolah yang sangat beragam. Selain itu, budayanya itu juga sangat beragam. Maksudnya budaya dari anak-anak. Ada yang anak-anak berasal dari keluarga yang mampu, ada yang kurang mampu, seperti itu. Ada yang sangat minim sekali, seperti itu. Jadi bagaimana kita itu memposisikan kita sebagai seorang pendidik, memposisikan anak dari budayanya tersebut. Karena apa? Kalau kita kalau kita sangat membedakan, anak itu akan merasa minder, dan mereka itu akan cenderung punya blok-blok tersendiri seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Marianun. Terima kasih. Ada lagi? Aku mau tanya bagaimana cara
kita membuat sekolah kita menjadi nyaman dan menyenangkan. Bagaimana menciptakan sekolah kita aman, nyaman, dan menyenangkan. Oke. Aman itu kan aman dari gangguan, maksudnya yo orang yang maling atau nopo pripun iki. Maksudnya nopo aman dari nopo nggih? Maksudnya aman banget, tidak, intinya tidak ada gangguan iki, orang yang maling, orang yang binatang buas atau sebagainya. Aman, nyaman, ciptakan suasana yang kondusif di sini. Anak-anak itu kita ciptakan menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan itu piye to? Menyenangkan kuwi yo intine iki bocah-bocah seneng. Ora bocah-bocah kadang-kadang itu anak-anak itu ora seneng karo pelajaran ku cekek. Terus pikir-pikir metu alasannya sing arep cuci tangan, alasannya sing arep pipis, padahal itu ora seneng lho karo pelajarane. Apa nek ora seneng karo guru terus susah nih mungkin. Ngoten nggih. Ngoten niku. Aman, nyaman, dan aman, nyaman, dan menyenangkan. Sing menyenangkan ini bocah-bocah ini tidak yang disukai apa? Seperti itu. Nah, itu senang pelajaran kan anak-anak itu nanti kan yo kok ora seneng ngoten lho. Makane kurikulum merdeka ini tujuannya berpendidikan pembelajaran berpusat pada murid itu apa yang mereka senangi ngoten mawon. Jadi kan itu nanti arahnya berdiferensiasi seperti itu. Mungkin seperti itu. Ada lagi? Sudah saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban dari Ibu ini. Rangkaian acara sosialisasi diseminasi budaya positif di sekolah di TK Dharma Wanita Mendut sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, selanjutnya adalah penutup. Dari saya pribadi, apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah acara hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Menanam padi selalu di sawah, meski ada hambanya. Andai ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.